Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Rofa, NPM 22550610022. Saya dari kelompok 2A ingin mempresentasikan praktikum teknik digital yang berjudul Register. Di sini saya memiliki rangkaian tentang PIPO. Saya memiliki 4 rangkaian, yaitu ada PIPO, PIPO, lalu SISO, SIPO, dan PISO. Saya di sini pertama akan menjelaskan apa itu pipo dulu. Dan di sini pipo itu adalah paralel paralel in dan paralel out. Di pipo ini memiliki 4 input dan 4 output. Masuknya itu serentak. Di pipo itu masuknya serentak. Lalu keluarnya pun juga serentak. Kalau jadi di pipo ini dibacanya itu dari kanan. Dari kanan yang ini 1 0 0 0. Tapi jika dari dalam biner dia tetap dibaca dari kiri. Tetapi dalam rangkaian ini pipo itu membacanya dari kanan yang pertamanya terlebih dahulu. Di sini kita langsung coba saja jika inputannya itu 1 1 dan 1. Inputannya itu adalah 4 4 yang di atas inputan ini. Lalu yang di bawah ini ada 4 juga, itu hasil dari outputnya. Kita langsung coba saja. Jika 1 1 1 1, hasilnya akan 1 1 1 1 juga. Di sini menggunakan clock yang dimana dia akan terus berjalan sendiri, beriringan. Lalu kita coba saja jika 1 0 0 0. 1 0 dan 0. Maka hasilnya pun akan 1 0 0 0. Jika hasilnya 1 1 0 0, maka hasilnya 1 1 0 0. Dia seperti berbaris, seperti output itu seperti berbaris, dia akan menggeser menggeser terus sampai ke ujungnya. Jika 1 1 1 1 dan 0, kita langsung coba saja, hasilnya pun 1 1 1 0 0. Tetapi jika sekalian bisa lihat di sini, jika kita mengubah inputnya, dia akan memiliki delay dulu. Nih, kita ubah menjadi 1. Nah, jika yang ini dia kita ubah, nah dia akan delay terlebih dahulu kan. Nah, tuh dia akan mendelay dulu. Itu karena dia clocknya itu menggeser outputnya satu per satu. Oke, kita lanjut saja ke percobaan yang selanjutnya, yaitu SISO. Saya akan menjelaskan apa itu SISO dari rangkaian ini. SISO itu kepanjangan dari serial in dan serial out. Kalau serial itu dia menyimpan, maka dia akan berurutan untuk outputnya. Dan di sini saya memiliki dua rangkaian, yaitu dia menggunakan clock dan juga menggunakan input. Kenapa di sini menggunakan input? Kita langsung coba saja apa perbedaan dari menggunakan clock dan menggunakan input. Di sini dia masih 0, kita coba ubah jadi 1. Lalu yang clock juga kita ubah. Kalau kalian semua bisa melihat, yang clock ini dia akan menggeser menggeser dari inputnya karena dia serial. Dia keluarnya itu berurutan. Kalau kita ubah lagi 0, kita bisa melihat warna dari kotak ini dia berubah. Dia menggeser hasilnya terlebih dahulu satu per satu karena dia serial. Kita ubah lagi. Nah, dia berubah jadi oranye. Maka di sini dia akan berorange jika yang di sininya sudah menggeser hasil dari output ini. Jika yang ini inputan ini, dia yang bawah ini jika 1 maka dia tidak bergeser, tapi jika 0, nah jadi dia seperti manual, harus diubah-ubah karena dia di sini seperti contohnya itu dia menggunakan saklar, jadi dia tidak langsung menuju ke output. Dia harus dihidup matikan. Jika dia hidup,
maka dia akan menaruh output di sini. Kita ubah jadi 0 dulu, kita coba. 0 di sini kan dia biru, berarti 0. Lalu jika kita matikan saklarnya, dia akan menggeser ke sini. Yang di sini masih 1. Nah, dari sini dia menggeser ke sini. Ini menjadi 0, 0 semua. Ini menjadi 1, ini menjadi 0. Jika kita matikan lagi, dia akan menggeser ke sini. Dan jika kita hidupkan, yang tadinya di sini dia udah pindah ke sini. Dia menjadi 0 juga yang di sini. Lalu jika kita matikan, dia akan menggeser ke bawah. Lalu jika kita hidupkan kembali, dia akan menjadi 0 di bagian sini. Lalu jika kita lakukan sekali lagi, dia maka akan keluar di outputnya. Kita coba saja. Nah, seperti itu. Dia berurutan SISO ini. Karena dia serial in dan serial out. Oke, kita lanjut saja ke percobaan selanjutnya. Dari percobaan yang ketiga adalah SIPO, serial in dan parallel out. Jadi dia inputannya itu memiliki 2 inputan. Di sini saya punya 2 rangkaian. Yang dia pertama dia punya 2 inputan, dan yang kedua itu dia punya 1 inputan dan 1 clock. Ini seperti pada SISO yang tadi, tetapi di sini menggunakan paralel. Kita coba saja bandingkan dari keduanya. Yang clock ini dia terus berjalan. Lalu kita ubah. Nah, di sini sama seperti SISO ya. Cuman kita hanya bisa melihat dari yang saya tadi gambarkan di bagian sini, dia akan menjadi 1 1 1 1. Untuk SIPO ini memiliki 4 output. Output pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini cara membacanya adalah dari kanan ke kiri. Tapi jika dari biner tetap dari kiri ke kanan. Jika yang SIPO yang atas ini dia tidak memakai clock, tetapi memakai bisa dibilang ini saklar. Saya menyebutnya saklar. Tetapi ini adalah inputan yang dimana dia hanya bisa untuk menggeser dari serial ini. Kita ubah menjadi 0. Kita geser. Nah, seperti ini. Kita menjadikan 1, lalu kita geser yang ini menjadi 1. Jadi ini rangkaian untuk menghidupkan manual, tidak otomatis seperti clock. Jadi dia satu persatu diserialkan. Jika clock ini dia akan otomatis. Tapi tergantung dengan penyesuaian yang dipakai. Jika dia ingin otomatis terus berjalan, dia bisa menggunakan clock. Tapi jika dia ingin yang manual, satu persatu dia bisa menggunakan inputan. Itu adalah penjelasan dari rangkaian SIPO atau register SIPO, serial in dan parallel out. Kita akan melanjutkan ke PISO. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian yang terakhir, yaitu register PISO. PISO adalah parallel in dan serial out. Untuk di sini dia agak berbeda dari rangkaian yang lainnya karena dia memiliki gerbang-gerbang logika yang lainnya. Seperti pada di sini ada NOT. Ini gerbang NOT, yang ini gerbang NAND, dan ini gerbang NOR. Untuk cara di sini dia di sini memiliki 4 input, yang 1, 2, 3, dan 4. Dan yang ini adalah untuk switchnya, dia seperti switch. Lalu untuk rangkaian PISO ini cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Dia membaca satu persatu. Dari sini dia membaca 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana dia bisa turun. Lalu di sini dari inputan dia juga akan turun
maka hasilnya akan keluar lewat sini dari gerbang NOR ini. Lalu yang kedua itu inputan di sini. Nah, untuk serialnya dia dari inputan yang berada di bawah, dia akan menjalankan memakai clock, akan berjalan otomatis, tetapi hasilnya dari adalah gerbang-gerbang ini. Kita langsung coba saja, kita play. Jadi di sini kita coba dengan inputan 1001, maka hasilnya akan menjadi 1. Tapi jika kita ganti jadi 1101, kita akan mematikan switchnya terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan gerbangnya terlebih dahulu. Di sini dia memiliki switch untuk menghidupkan agar dia berpindah. Jadi di sini ada 0. 0 ini berada di gerbang kedua. Lalu di sini dia ada 1. Jika dijadikan not, maka dia akan kebalikannya adalah 0. Nah, makanya di sini dia biru. Lalu dari biru ini dia masuk ke gerbang gerbang kedua dari NAND. Lalu gerbang pertamanya adalah hasil dari inputan yang di bawah 1, maka di sini akan jadi 1. Lalu dia untuk inputan kedua dari gerbang NAND ini dari switch ini yaitu 1, maka 11 dari gerbang NAND akan keluar menjadi 1. Lalu di gerbang NAND yang kedua dia dari 0 tadi masuk ke inputan yang pertama, dan inputan kedua itu adalah dari inputan pisau ini, maka 0 0 dalam NAND itu 0 ketemu 0, maka hasilnya akan 0. Lalu 1 dan 0 ini masuk ke inputan dari NOR, maka NOR adalah 0 ketemu 1, maka hasilnya akan menjadi 1, dan dia masuk ke gerbang pisau ini. Lalu yang kedua itu sama, dia 1 ketemu dengan 1. Lalu di sini ada 0 dari NOT, lalu ada 1 dari inputan pisau, menjadi 0 ketemu 1 menjadi 0, dan gerbang NAND yang ketiga ini dan gerbang NAND keempat itu adalah 1 dan 0, maka masuk ke gerbang NOR 0 dan 1, maka hasilnya menjadi 1. Di sini ada 3 gerbang NOR yang hasilnya adalah 1 1 1, maka yang di sini adalah 1 1 dan 1. Lalu untuk hasil 0 kita ubah di sini 0, dia akan menggeser. Nah, jadi dia seperti serial, outputnya itu adalah serial, maka dia akan menggeser. Jadi dia di sini 0, misalkan dia 0 0 1 dan 1, maka dia akan menggeser 1. Lalu di sini akan menjadi 1, ini 0, ini 0. Lalu menggeser lagi, dia akan menjadi 0 dan 0. Lalu menggeser lagi jadi 0, maka hasilnya akan menjadi 0 yang terakhir. Dia akan output menggeser seperti itu. Kita coba lagi jika 1. Nah, jadi bisa kita lihat dia menggeser outputnya. Jika kita di sini 0 0 0 semua, dia akan menggeser terlebih dahulu. Nah, dia di sini untuk menyimpan dari output yang di atas. Untuk sekarang outputnya itu disimpan adalah 0 0 0 0. Jika kita ubah menjadi 1 1, jadi di sini dibacanya jadi 0 1 1 1 0.
kita masukkan, nah 01111, maka dia akan menggeser 0 terlebih dahulu, maka akan menjadi 1 dan menjadi 1 1 sampai 3 kali. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pisau dari saya. Untuk videonya mungkin cukup segini, saya hanya bisa menjelaskan 4 rangkaian register. Maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.